Oke, shalom dan ketemu lagi, dan kali ini saya ingin sharing satu hal berkenaan dengan pesta rakyat yang kita lakukan sampai beberapa bulan terakhir ini. Yang puji Tuhan dari awal sampai sekarang kita sudah memberi makan kurang lebih 400 jiwa yang ada di kota Caruban saja. Nah, awal mula pelayanan ini adalah ketika Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi untuk memberi mereka makan, memberi orang-orang makan. Itu terambil dari kisah Tuhan Yesus ketika dilapori oleh murid-muridnya, ketika murid-muridnya melihat bahwa ribuan orang yang mengikut Yesus itu sampai sore, dan sedangkan mereka belum makan dan murid-muridnya tidak punya uang untuk memberi makan. Lalu Yesus berkata, jika orang mengikut kamu, ya kamu harus kasih mereka makan. Nah, pada waktu itulah mujizat terjadi. Nah, pesan itu saya tangkap, lalu saya sharing pada waktu itu kepada Bu Susi ya, yang pelayanan di sini. Bu Susi yang juga bisa masak, lalu dia menangkap pesan yang sama, lalu dia punyakan Oma Papua, dan sampai hari ini puji Tuhan dari 2, 3, 4, 5 orang sekarang sudah belasan orang yang membantu di tempat kami gitu. Setiap hari Rabu jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, itu bergulir sedemikian rupa, dan saya merasa bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Karena saya memastikan bahwa setiap kita membuat pelayanan itu bukan atas kemauan kita sendiri, tetapi betul-betul saya pastikan itu mimpinya Tuhan gitu. Kami mencoba untuk mengubur mimpi kami sendiri supaya mimpi Tuhan tumbuh gitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini mujizat keuangan terjadi terus. Donatur banyak sekali yang nabur juga, dan puji Tuhan sedikit demi sedikit, dan akhirnya itu bisa nutup dari yang puluhan, 100-an, 200-an, sekarang sudah hampir 400 orang. Bahkan kita dibantu juga makin hari. Perjalanan pertama kita hanya memberi makan, tapi sampai hari ini ada live musik juga dibantu oleh tim musik kita. Lalu juga ada pijet gratis yang dibantu oleh jemaat GKJW yang rumahnya di Ngawi. Dia juga membantu mijet, istiqomah sekali, jadi dia selalu hadir. Lalu juga ada rekan-rekan muslim dari Barbershop, dari Madiun dan juga Saradan, yang mereka juga punya beban yang sama melayani masyarakat. Jadi mereka motong rambut, sekali datang itu sudah bawa 5 orang gitu. Jadi motong terus di taman belakang sini. Lalu juga ada salon kecantikan Mbak Mila dan juga Mbak Ika yang bantu juga potong rambut cewek dan catok. Jadi semuanya itu sepertinya dituntun Tuhan untuk merapat gabung, lalu kita bikin satu ministry ini. Nah, sampai akhirnya Tuhan berkata, ini harus kamu kasihkan ke orang lain gitu. Bukan kamu sendiri yang handle, it's not you gitu, bukan saya. Lalu saya berdoa, siapa Tuhan? Lalu Tuhan tunjukkan Oma Susi, ya memang usianya sudah 65 tahun, luar biasa, tapi semangatnya untuk melayani Tuhan luar biasa. Dan dia sendiri mengakui sejak ada pelayanan ini dia lebih semangat lagi melayani Tuhan. Dan beberapa orang juga mengalami yang sama, panggilan yang sama, dan akhirnya Tuhan perintahkan untuk ngasih tongkat estafet ini ke Oma Susi. Jadi dia yang handle semua pelayanan yang berhubungan tentang pesta rakyat, dan keuangan juga saya serahkan ke dia. Kalau ada orang yang nabur, saya langsung serahkan supaya dia bisa belanja. Itu terjadi gitu. Dalam artian semua sedemikian rupa. Dan ada yang bertanya, loh kok ditunjuknya kok Oma Susi gitu. Lalu saya tanya, Tuhan kenapa kok Oma Susi yang dikasih? Ya satu hal yang Tuhan kasih tunjuk, cari orang yang doanya kenceng, bukan yang kerjanya kenceng. Aneh ini. Ini hubungannya sama holistik pelayanan Marta, tapi malah dikasihkan ke Maria gitu istilahnya ya. Orang yang betul-betul berlutut di kaki Tuhan. Sudah, saya nurut aja gitu. Dan itu saya serahkan ke beliau, dan akhirnya pelayanan ini berkembang terus. Dan sampai hari ini dengan kesetiaannya ajaib mujizat terjadi terus. Lalu ada juga yang mengatakan, loh kenapa kok pelayanannya ngasih makan gitu. Ya pertama saya jawab, karena ini perintahnya Tuhan Yesus, bukan perintah saya. Wong ini juga bukan duit saya gitu. Yang kedua, ada juga statement yang mengatakan, loh kenapa kok ngasih makan, orang-orang kan sudah dapat makan semua, biasanya kan sudah makan sendiri-sendiri, itu kayak menggarami samudra. Lalu saya hadapkan kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan ini kan pelayananmu kan, ngasih makan, kelihatannya kok kayak menggarami samudra. Masalah makan itu kan orang kalau pagi pasti sarapan, siang makan sendiri-sendiri. Dan ngapain kita harus
ngasih makan gitu. Lalu ketika saya berdoa, saya mendapatkan sesuatu. Tuhan tunjukkan di kitab Wahyu, itu ada miliaran malaikat itu memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya suaranya lebih bagus dari kita. Tetapi Tuhan berkata, dari miliaran malaikat yang nyanyi suaranya lebih bagus dari manusia, kenapa aku lebih prefer mendengarkan suara manusia walaupun fals? Kaget saya. Iya ya, kita menyembah Tuhan itu dengan seadanya, alat seadanya, tidak terlalu bagus, suaranya fals, ngalor ngidul. Tapi kenapa Tuhan berkenan? Gitu. Itu kan seperti kita nih menyembah Tuhan itu seperti dibandingkan dengan malaikat. Kita ini juga sama seperti menggarami lautan. Gitu. Malaikat lebih bagus, lebih banyak, lebih kompatibel istilahnya untuk menyembah Tuhan. Kenapa kita juga harus menyembah Tuhan? Memuji Tuhan. Oke, sana itu. Terus yang kedua Tuhan juga tunjukkan, kamu lihat 24 tua-tua menyembah aku, mahkotanya dilempar. Mereka merasa tidak layak. Kehormatannya, nama baiknya, kemuliaannya dilempar di bawah tahta Tuhan. Waktu mereka tersungkur, 24 tua-tua ini menyembah Tuhan. Bandingkan dengan kamu yang menyembah, melayani, khotbah kesana kemari. Kamu bukannya melemparkan mahkotamu di hadapan tahtaku, tetapi kadang kamu itu malah cari-cari mahkota baru, gitu. Ya, cari nama, ya, atau cari jeneng. Ya, selain cari jeneng ya nyerempet-nyerempet cari jenang, ya toh. Mbok menawa kalau kita terkenal kita dapat duit dari mana-mana, dari donatur, itu kan sudah dunia kekristenan itu kan kayak begitu semua kebanyakan. Diakui atau tidak, kita ini pelayanan, penyembahan, melayani Tuhan, bukannya kita ini melempar mahkota, tapi kita ini cari mahkota, cari pengakuan dari orang lain, cari pengakuan dari pemimpin rohani yang lain, cari pengakuan dari gereja lain supaya diakui, ini loh pelayananku, ini loh pelayananku. Ya toh, ditunjukkan, aku pelayanan begini biar kelihatan hebat. Itu maling. Tapi kenapa Tuhan suka dan tetap mendengarkan penyembahan dari maling-maling seperti kita, maling mahkota seperti saudara dan saya? Ya toh, 24 tua-tua itu orang yang luar biasa itu. Dia melemparkan mahkotanya, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Nah, kita manusia yang masih hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa, patin pecotot, ya toh, tapi kita ini malah cari-cari mahkota. Tapi Tuhan itu masih mendengarkan suara kita. Satu hal, kita sama melakukan yang sama kan, menggarami lautan juga. Tetapi Tuhan kenapa masih mendengarkan kita? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini gambar diri Tuhan, ada di dalam kita. Walaupun kita masih jatuh kedagingan, suka nyolong-nyolong kemuliaan, ya toh, suka menyolong kemuliaannya Tuhan. Tuhan itu loh masih mengampuni kita. Tapi kadang kita manusia, pendeta, pelayan Tuhan, worship leader, singer atau apa, kita ini loh masih menganggap pelayanan sebagai panggung, bukan sebagai korban. Tapi Tuhan masih mendengarkan kita. Itu kalau enggak Tuhan itu maha sabar, enggak mungkin. Panjang sabar, sorry, kalau Tuhan enggak maha sabar. Panjang sabar, panjang itu ada batasnya. Tetapi Tuhan sampai sejauh ini, kalau kita masih suka show di panggung gereja, manggung istilahnya, saya hanya berpikir orang-orang yang suka manggung-manggung di gereja itu manusia atau burung perkutut. Nah, kalau burung perkutut kan sukanya manggung-manggung itu, ya. Tapi kalau engkau manusia ciptaan Tuhan, engkau tidak manggung. Engkau menganggap bahwa mimbar itu bukan tempat kamu show. Betapa bagusnya suaramu, betapa hebatnya kamu menyembah Tuhan, betapa hebatnya kamu. Apa kamu pikir panggung gereja itu untuk karaoke? Kan enggak. Tapi kadang ada orang-orang tertentu yang menganggap ini ada tempat karaoke, tempat nyanyi-nyanyi. Enggak pernah mempersembahkan korban. Itu pun Tuhan masih lihat kita. Nah, kembali ketika saya ditunjukkan Tuhan seperti itu, saya berkata, ya itu jawabannya. Kenapa kita masih ngasih makan 400 orang setiap hari Rabu? Jawabannya cuma satu. Kita menggarami lautan, ya. Tapi itu juga yang dilihat oleh Tuhan. Sekecil apapun effort kita yang kelihatannya tidak berguna, tidak berdampak dan segala macam, bahkan ada yang mempertanyakan hasilnya apa, goalnya apa. Ya, saya tidak usah cerita goalnya, nanti saudara tanya sendiri kepada yang pelayanan itu, goalnya apa aja yang sudah kita dapatkan.
dan luar biasa banyak. Tidak perlu diceritakan di sini, karena itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ini merupakan sebuah koreksi buat kita dalam pelayanan. Apapun yang kau kerjakan kelihatannya kecil, tapi kalau engkau kerjakan dengan hatimu, malaikat itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan mungkin tidak pakai hati, tapi yang punya hati cuma manusia. Ketika engkau persembahkan pelayananmu di panggung gereja bukan sebagai artis, tapi engkau menganggap bahwa mimbar gereja, panggung gereja itu sebagai mezbah korban, berarti engkau harus meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan sebagai korban. Belajar hari ini untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sekecil apapun pelayanan, walaupun itu ngasih makan tetangga, atau ngasih makan tukang beca, ngasih makan orang lain, atau apapun lah. Kalau di sini semua kalangan boleh makan. Tuhan memperhitungkan itu, sekalipun kok tidak dilihat orang. Dan saya bersyukur pelayanan ini menginspirasi banyak orang, termasuk saya dengar dan saya melihat teman kita Pak Bambang dari GPPS Kebonsari juga melakukan yang sama. Sekarang dia di depan gereja itu menyiapkan bahan-bahan makanan masakan. Jadi kalau ada tetangga-tetangga yang tidak bisa belanja, bisa ngambil gratis, ya toh, sop-sopan atau apalah, itu ada semua, bumbu masak segala macam disediakan untuk umum. Bahkan sekarang gerejanya Pak Bambang GPPS Kebonsari itu juga melakukan aksi sosial, bikin nasi kotak banyak dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tukang becak, pemulung dan lain sebagainya. Itulah gereja, itulah panggilan gereja. Dan saya percaya kita kembalikan tanda kutip nama baik kekristenan zaman dulu. Zaman dulu saya masih ingat ada orang yang mengatakan, wong Kristen itu loh, nek di anu istilahnya di goro itu mengampuni, tetap bersuka cita, itu wong Kristen. Wong Kristen biyen ki api-api, ya toh. Tapi orang Kristen sekarang amburadul, tidak karu-karuan. Nah, ini image kita lama-kelamaan semakin dunia semakin tua. Kekristenan itu namanya semakin jelek. Ada pendeta suka utang, ada pendeta suka wedoan, ada pendeta suka pedofil, ada pendeta suka moto duiten. Itu kesan yang sekarang ada di masyarakat. Jadi saya menghimbau kita anak-anak Tuhan, jadilah terang. Yesaya 60 itu sudah menginspirasi banyak gereja hari-hari ini. Saya suka sekali dengan gereja Mega Church ataupun gereja Middle Church. Mereka sudah menangkap visi yang sama bahwa tahun 2003 adalah tahun Yesaya 60. Waktunya kita bangkit dan bersinar, jadi terang, bukan jadi kegelapan. Ketika ada kegelapan, kita tidak jadi bagian dari kegelapan. Ayo, anak Tuhan, kita sama-sama jadi orang yang tanda kutip, jadilah baik saja cukup. Belajar jadi baik dulu lah. Tidak usah terlalu ndaki-ndaki. Anda baik dengan tetangga, Anda baik dengan orang lain, itu sudah jadi berkat. Itu saja sudah memberkati orang lain. Itu saja kekristenan, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Alkitab berkata apa? Hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu. Orang-orang tidak bisa lihat Tuhan. Saya tidak bisa lihat Tuhan secara kasat mata, tapi saya lihat Tuhan di dalam diri orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang jadi berkat buat orang lain. Ayo belajar sekarang, jadi berkat. Selama masih ada hidup, selama Anda masih bisa bernapas, selama Anda masih berjalan normal, bisa bekerja, bisa melayani, layani Tuhan. Pelayanan itu tidak usah royoan pelayanan di panggung, tidak usah royoan pelayanan khotbah, tidak usah pelayanan royoan pemain musik atau royoan singer, WL dan sebagainya. Itu bukan pelayanan. Itu bagian kecil dari pelayanan. Pelayanan yang sebenarnya adalah ketika Anda berbuat baik sama orang lain di luar mimbar, di luar gereja, di tetanggamu kanan kiri, ngasih makan banyak orang, itu loh pelayanan. Jadi coba sekarang dirubah. Makanya banyak gereja kalau pecah, ya toh, iri, dengki hanya gara-gara apa? Rebutan pelayanan. Yang tampil Natal siapa? Yang tampil Paskah siapa? Yang dibingungi kostumnya, yang dibingungi pacaane tok. Buat apa? Itu bukan pelayanan, itu show, itu tontonan. Tapi pelayanan yang sebenarnya adalah yang lahir dari hati kita. Anda beri hidupmu untuk orang lain, jadi korban buat orang lain. Bahkan lagu Kristen lama mengatakan kita ini seperti roti yang terpecah, yang dibagi-bagikan.
Dipecah itu sakit, itu korban. Tapi kita dibagi-bagikan, kita seperti roti yang dibagi-bagikan. Roti kehidupan, memberi kehidupan. Mungkin kita nolong tidak bisa banyak tetangga kita, tapi pertolongan yang sedikit itu bisa menyentuh hati orang lain. Itu memuliakan nama Tuhan. Dan saya rindu hari-hari akhir ini kita harus lagi mendengar pernyataan dari orang-orang yang tidak percaya bahwa orang Kristen ini apik ya tibake. Nah, gitu loh. Jangan sampai orang Kristen ini seneng utang. Orang Kristen ini senengane melacur. Orang Kristen ini senengane wedoan. Orang ini senengane gonta-ganti pasangan. Apalagi anak-anak hamba Tuhan, ya toh, harus bertobat. Gitu. Ojo wedoan tok. Jangan mencuri kemuliaan. Jangan pengen dihargai terus. Belajar jadi keset di gereja, melayani hamba Tuhan. Namanya juga hamba Tuhan. Harus jadi babuni Tuhan. Melayani jemaat, bukan dilayani jemaat. Apalagi anaknya hamba Tuhan, anaknya babuni Tuhan. Luwih ndek maneh. Anda harus belajar submit kepada jemaat, kepada Tuhan, melayani domba. Bukan sukanya motongi bulu domba atau meresi susu domba, tapi tidak pernah ngopeni domba. Belajar itu. Ya, supaya apa? Supaya kekristenan itu namanya harum lagi. Nama Tuhan dimuliakan lagi. Tidak jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan terus. Biar jadi berkat. Biar jadi impact kepada orang lain. Bermasyarakat yang baik. Jadi contoh, ya toh. Jangan jadi batu sandungan. Jangan dipersepsikan jelek sama orang lain. Belajar bangun persepsi yang bagus. Persepsinya bukan karena munafik, tidak, tapi dari dalam memang baik, terpancar keluar. Anda beri kepada orang lain, Anda beri kepada sesamamu yang membutuhkan, belajar nolong, ya. Itu bisa menjadi berkat. Jadi kalau sebelum engkau pergi ke bangsa-bangsa seperti peta di bawah di belakang ini, satu hal yang harus Anda lakukan adalah jadi berkat di tetanggamu dulu. Saya membayangkan kalau semua anak Tuhan melakukan seperti pesta rakyat, ngasih makan tetangganya, berbagilah, bukan ngasih ya, mungkin kita sama-sama kekurangan, tapi berbagi, itu pasti ada nilai plus di hadapan Tuhan, lebih dari saudara pelayanan di atas mimbar. Karena pelayanan yang sebenarnya, Yesus tidak pernah mengajarkan pelayanan di bait suci. Pelayanan yang sebenarnya adalah di jalan-jalan. Anda di pasar ketemu orang, Anda di bukit ketemu orang, Anda di pantai ketemu orang, Anda di jalan-jalan ketemu orang, Anda di sumur ketemu perempuan berdosa yang nimba air. Itu pelayanannya Yesus. Jadi ayo kita belajar membawa Yesus ini keluar dari gedung gereja. Biarlah kita semua jadi terang. Ada Yesus di dalam kita, kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.